Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada sesi terakhir pertemuan terkait laporan keuangan dari UD Lancar Jaya, di mana pada pertemuan kali ini saya khusus akan membahas terkait bagaimana cara menyusun jurnal penutup atau closing jurnal. Kita tahu bahwa closing jurnal atau jurnal penutup ini akan kita gunakan untuk mencatat atau menutup akun-akun pendapatan dan akun beban. Sehingga untuk menyusun jurnal penutup ini, data yang akan kita gunakan adalah data dari neraca lajur, khususnya data yang ada di kolom laba rugi atau rugi laba ini. Berarti ini adalah data-data yang kita gunakan atau saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan atau jurnal penutup. Ya. Kita tahu bahwa untuk menutup akun-akun pendapatan dan akun beban itu adalah akun-akun yang terkait akun kode 4 sampai dengan kode 9. Di sini kalau kita lihat di laporan laba rugi di neraca lajur terkonfirmasi bahwa saldonya itu adalah mulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Nah, di sini untuk saldo-saldo yang ada di kolom rugi laba, untuk mengetahui mana saldo pendapatan dan mana saldo beban, cukup kita melihat sisi debit dan sisi kreditnya. Kita tahu bahwa akun pendapatan itu adalah akun-akun yang saldonya ada di sisi sebelah kredit. Berarti di sini kita lihat untuk akun yang ada di sisi sebelah kredit, di sini ada sales, kemudian ada purchase discount, lalu ada interest revenue, ada dividend income, ada loss of gain loss on sale of stock dan seterusnya sampai dengan late fees collected. Inilah akun-akun yang terkait dengan akun-akun pendapatan karena saldonya kalau kita lihat di neraca lajur itu ada di sisi sebelah kredit. Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk akun sales, kemudian untuk purchase diskon, dan untuk interest revenue sampai dengan late fees collected adalah akun-akun pendapatan. Oke, jadi yang pertama kita akan coba tutup dulu akun-akun pendapatan itu. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 31. Di sini untuk akun-akun pendapatan sendiri ada sales, ada purchase diskon, ada interest revenue sampai dengan late fees collected. Nah, untuk mengetahui ini akun pendapatan atau akun akun beban, di sini cukup kita melihat di laporan di kolom rugi laba ini bahwa saldonya ada di sisi sebelah kredit. Jadi untuk menganalisa ini saldo pendapatan atau bukan di kolom rugi laba ini cukup kalian lihat saja saldonya. Kalau saldonya ada di sisi sebelah kredit, maka ini bisa kita simpulkan sebagai saldo akun pendapatan. Oke, sekarang kita masukkan dari sales sampai dengan flat fees collected di jurnal penutup di sini. Kita masukkan ya bahwa untuk jurnal penutup sendiri itu artinya jurnal membalik saldo ya. Kalau di sini kita lihat di neraca lajur bahwa di rugi laba ini untuk akun pendapatan dia saldonya ada di sisi sebelah kredit, maka saat kita catat di jurnal penutup dia akan ada di sisi sebelah debit seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sisi kreditnya, akun yang akan kita gunakan untuk menutup akun-akun pendapatan ini, kita gunakan akun income summary. Lalu kemudian untuk refnya, silakan kalian masukkan kode-kode akun sesuai yang ada di daftar akun. Lalu baru kita masukkan saldonya, ya tadi ya dari sales sampai dengan late fees collected, bahwa tadi saldonya karena ada di sisi sebelah kredit, maka saat kita masukkan di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah debit. Itu artinya kita akan menutup saldo pendapatan ini. Lalu kemudian untuk income summary sendiri itu adalah jumlah dari seluruh saldo pendapatan ini atau akun-akun pendapatan ini. Maka kita jumlahkan, setelah dijumlahkan dapat hasil sebesar 1.932.698 1.932.698.000. Oke, itu adalah jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan. Oke, lalu yang kedua, kita akan coba tutup untuk akun-akun bebannya. Di sini kita lihat bahwa kalau tadi kita analisis bahwa di kolom rugi laba yang ada di sisi sebelah kredit adalah akun-akun pendapatan, maka yang seluruh saldo yang ada di sisi sebelah debit
ini bisa kita simpulkan sebagai saldo-saldo yang masuk dalam kategori akun beban. Di sini untuk akun beban sendiri, kita lihat ada sales diskon, ada cost of goods sold, ada freight, lalu ada advertising expense, sampai dengan di sini adalah income tax expense. Maka saldo-saldo atau akun-akun yang di sini saya tandai warna merah, ini adalah masuk dalam kategori saldo-saldo yang dianggap sebagai akun beban, seperti itu ya. Oke, maka saldo akun-akun ini dari sales retur sampai dengan income tax expense yang berwarna merah ini kita masukkan di jurnal penutup ya. Karena tadi akunnya saldonya ada di sisi debit, karena kita akan menutup saldo ini, maka akan kita masukkan di sini di sisi sebelah kredit. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 31 ya. Di sini tanggal 31. Oke. Kemudian di sisi debitnya untuk menutup akun beban kita masukkan income summary. Lalu kita masukkan tadi akun-akun dari sales retur sampai dengan income tax expense ya yang berwarna merah ini kita masukkan di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Karena tadi kalau kita lihat bahwa untuk akun beban sendiri itu mulai dari sales sampai dengan apa tadi? Sampai dengan income tax expense ya. Kita masukkan semua di sini sampai sini income tax expense. Lalu kemudian setelah kita masukkan akun-akunnya baru kita masukkan nilai saldonya. Tapi sebelumnya kalian masukkan dulu kode-kode akunnya. Kita masukkan kode akunnya. Baru kita masukkan saldonya mulai dari sales retur. Tadi untuk sales returnya kita lihat saldonya adalah 19 juta. Lalu 33.370 dan seterusnya ini yang seluruh debit ini. Seluruh saldo yang ada di sisi debit ini. Kita masukkan semua di jurnal penutup di sisi sebelah kredit sini. Oke, kalian masukkan seperti ini. Lalu kemudian setelah kalian masukkan semua, ini kalian jumlahkan seluruh saldo yang ada di sisi sebelah kredit ini. Lalu setelah itu setelah dijumlahkan masukkan untuk income summary di sisi sebelah debit sebagai penyeimbang. Seperti itu. Oke, itu untuk menutup akun-akun beban. Ya, jadi kalau saldo normal beban ada di sisi debit, maka saat kita catat di jurnal penutup, dia akan masuk di sisi sebelah kredit. Begitupun sebaliknya ya, kalau saldo pendapatan itu normalnya dia ada di sisi kredit, maka pada saat melakukan pencatatan di jurnal penutup, dia akan ada di sisi sebelah debit. Nah, akun yang kita gunakan untuk menutup akun pendapatan dan akun beban, ini kita gunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, itu. Lalu selanjutnya, antara pendapatan atau saldo pendapatan atau income summary ini, ya, dan income summary yang untuk menutup beban ini, kalau kita lihat di sini ada selisih. Selisih ini tentunya akan sama dengan selisih laba ini. Ya, di sini kalau kita lihat di rugi laba bahwa selisih antara akun pendapatan atau akun-akun yang saldonya ada di sisi kredit dan debit, ini kalau kita lihat di sini, ini karena saldonya lebih besar akun beban, maka bisa disimpulkan ini adalah rugi, ya, rugi usaha. Maka itu dari sini kita lihat bahwa saldo ruginya kita letakkan di sisi sebelah kredit untuk menyeimbangkan akun pendapatan ini. Nah, selisih rugi ini itu pun akan kita catat di jurnal penutup. Rugi dalam istilah usaha itu otomatis akan mengurangi modal. Kan di sini cara pencatatannya kita masukkan dulu tanggalnya. Karena rugi itu akan mengurangi modal, maka karena saldo modal itu ada di sisi sebelah kredit normalnya, maka saat berkurang dia akan di sisi sebelah debit. Maka kita gunakan tuan cakra kapital atau modal tuan cakra, kita letakkan di sisi sebelah debit. Sedangkan di sisi kreditnya kita gunakan akun income summary sebagai akun ikhtisar laba rugi. Ya, sekali lagi karena kalau dilihat di sini di worksheet-nya bahwa selisih antara pendapatan dan beban dia masih besar saldo beban, maka bisa dinyatakan ini adalah rugi. Karena rugi, maka otomatis akan berdampak pada berkurangnya modal tuan cakra. Sehingga modal tuan cakra atau akun tuan cakra kapital kita letakkan di sisi sebelah kredit. Karena modalnya berkurang dengan adanya rugi atas usahanya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ruginya tadi adalah 100.564.172.
Maka nilai itu kita masukkan di sisi di sisi sebelah kredit dan debit di jurnal untuk pencatatan berkurangnya atas modal Tuan Cakra seperti ini. Yaitu yang ketiga. Yang terakhir, jurnal penutup sendiri, kalau kita lihat di sini, jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka pengambilan pribadi itu pun harus kita tutup ya supaya tidak masuk ke periode selanjutnya. Kalau kita lihat di kode akun 3 di sini ada cakra drawing, artinya ada pengambilan pribadi atau ada pengambilan untuk keperluan pribadi oleh pemilik usaha. Di sini untuk pengambilan pribadi Tuan Cakra, kalau kita lihat di kolom neraca, ini nilainya 23.100. Ya, 23.100 di sini. Nah, karena pengambilan pribadi oleh pemilik itu akan mengurangi modal, maka di jurnal penutup, untuk jurnal penutup pengambilan pribadi oleh pemilik, jurnalnya adalah di sini kita masukkan tanggalnya. Di sisi debit kita gunakan Tuan Cakra Kapital. Di sisi kredit kita gunakan Cakra Drawing. Karena pengambilan pribadi otomatis akan mengurangi modal sehingga akun modal ada di sisi sebelah debit. Lalu kalian masukkan untuk kode akunnya. Lalu kalian masukkan nilai dari pengambilan pribadi itu. Kalau kita lihat tadi untuk pengambilan pribadi nilainya adalah 23.100 seperti ini. Oke, lalu kita masukkan di sisi debit dan kreditnya nilai pengambilan pribadinya, maka otomatis jurnalnya Tuan Cakra Kapital pada Tuan Cakra Drawing 23.100. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Setelah saya jumlahkan debit dan kreditnya didapat nilai sebesar 4.089.624.343 rupiah untuk sisi debit dan kreditnya jalan. Ini sudah benar. Oke, setelah jurnal penutup selesai kalian susun, maka langkah selanjutnya silakan kalian buat rekapitulasi. Di mana rekapitulasi itu sendiri fungsinya untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit dan akun-akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Kita lihat di sini di sebelah debit ada akun sales, kemudian ada purchase diskon sampai dengan late fees collected, lalu ada juga di sini income summary, ya. Lalu ada lagi akun Tuan Cakra Kapital dan ada Tuan Cakra ada Tuan Cakra Kapital ya di sini. Ya, Tuan Cakra Kapital di sini muncul 2 kali. Ya, artinya nanti proses penyusun rekapitulasi cukup kalian masukkan satu saja. Tapi jumlahnya ini kalian jumlahkan. Ya, seperti itu. Ini saya tandai biar enak. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu mana-mana akun yang muncul di sisi sebelah debit, maka silakan kalian susun di sini. Susun di data rekapitulasi kode akunnya berurutan sesuai dari kode akun terkecil. Di sini kode akun terkecil kita lihat bahwa 31.100 itu adalah untuk akun Tuan Cakra Kapital. Di sini muncul 2 kali. Ya, seandainya muncul 2 kali atau 3 kali atau lebih dari sekali, maka cukup kalian masukkan saja sekali di sini. Tetapi untuk nilai totalnya kalian jumlahkan. Misalnya di sini muncul 2 kali, maka ini kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan, baru kita masukkan di kolom total di sini. Nah, lalu 31.100 ada income summary di sini ya. Nilainya 2 miliar kita masukkan di sini. Kemudian untuk 41.100 untuk sales kalian masukkan dan seterusnya silakan yang di sisi debit kalian masukkan. Tentunya cara mengurutkan kode akun mulai dari kode akun terkecil ya. Setelah itu baru sisi kreditnya berarti sisanya yang hitamin. Nah, yang hitam-hitam ini kalian masukkan di sisi sebelah kredit kode-kode akunnya. Tapi jangan lupa bahwa susun kode akun sesuai dengan kode akun mulai dari kode terkecil sampai terbesar. Seperti itu. Baru setelah itu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Mestinya jumlah yang ada di rekapitulasi itu sama dengan jumlah yang ada di jurnal. Karena kalian hanya memindahkan saja. Oke, seperti itu ya cara menyusun jurnal penutup. Saya rasa tidak terlalu sulit ya, cukup simpel dan mudah. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.